Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita memuji Tuhan dan kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang cuci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di titah ke-5 sampai dengan ke-10. Demikian bunyinya. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan membunuh. Titah ke-7. Jangan berzina. Titah ke-8. Jangan mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Anugerah
marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis di Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai dengan 4. Kita membacanya secara responsoria. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Palestin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap Palestin, karena pada masa itu orang Palestin menguasai orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus bila padaku, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Mari kita mendengarkan warta jemaat pada minggu hari ini, Minggu ke-17, Dung Trinitatis, tanggal 26 September 2021,
Topik mangolu songon paripeni Tuhani, hidup sebagai keluarga Allah. Warta umum, jemaat bertambah. Mulai minggu hari ini 26 September 2021 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Bapak Janton Silaban, Ibu Friska Diara Boru Tampu Bolon beserta 3 orang putri pindah dari HKBP Martapura, Resort Batu Raja, tinggal sekarang di Jalan Prambanan nomor 14, Sektor Kompleks Gubernur. Yang kedua, keluarga Bapak Fernando Simaremare ST, Ibu Lisbeth Lindrieni Boru Lubis SIP, pindah dari HKBP Tapian Nauli Resort Paranginan, tinggal sekarang di Perumahan Gria Bumi Damai nomor 6, Jalan Mubarok, Tanggerang Timur, Sektor Pengayoman. Anak lahir Sabtu 11 September 2021, telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Janton Silaban, Ibu Friska Diara Boru Tampu Bolon, dari Jalan Prambanan nomor 14, Sektor Kompleks Gubernur. Kamis tanggal 16 September 2021, telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak J. Manik V. Boru Marbun dari Jalan Lili Sektor Padang Bulan 2. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Suara Koinonia pelayanan minggu hari ini 26 September 2021, Diakones Ruslina Hutapea melayani di GKP Air Kulim pukul 10 WIB. Baptisan Kudus minggu hari ini 26 September 2021 diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat gereja kita berjumlah 5 orang, 3 putra dan 2 putri. Sintua pensiun. Minggu hari ini 26 September 2021 pada kebaktian pukul 11 WIB diadakan acara Purna Bakti Sintua kepada Bapak Sintua Saud Sitorus SE MBA dari Sektor Pintu Angin Sukaterus. Kita akan mengumpulkan persembahan kedua di tiap ibadah ke depan sebagai ucapan terima kasih kita dan ucapan syukur kepada Tuhan selama beliau melayani di gereja kita HKBP Pekanbaru. Bunga altar yang menyusun bunga altar untuk bulan Oktober 2021 dari Sektor Padang Bulan 3. Pertanyaan Sektor Huria. Mulai Rabu 29 September 2021, kita kebaktian sektor di gereja sesuai dengan jadwal sektor yang ditentukan dan dapat dilihat secara live streaming pukul 19 WIB dengan channel Suara Pergudungan. Suara Diakonia ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 26 September sampai tanggal 2 Oktober 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Yeremia 20 ayat 11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung, jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus selalu memberkati. Shalom. Marilah kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat Filemon pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah inspiratif, kehidupan nyata yang memotivasi, menjadi perenungan bersama bagi kita melalui surat Filemon ini. Salah satu surat yang dituliskan Paulus kepada perseorangan yaitu Filemon, dan dituliskan dalam suasana kekeluargaan. Kitab Filemon yang hanya terdiri dari satu pasal ini, di dalamnya kita melihat nasihat dari Rasul Paulus untuk mengingatkan kita orang-orang Kristen. Surat atau nasihat dari Rasul Paulus tentang cara hidup orang Kristen dalam menghadapi orang lain yang bersalah dan yang mau bertobat. Mereka yang sungguh-sungguh mau bertobat, mereka yang sungguh-sungguh mau membuka hatinya. Surat Filemon ini sendiri dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia masih di dalam penjara, sebagaimana yang diberitakan melalui nats kita saat ini. Filemon yang dalam bahasa Yunani artinya penuh kasih, yang kepadanya Rasul Paulus menuliskan surat ini. Seorang warga negara Kolose, seorang yang terkemuka dan mempunyai banyak jumlah budak. Selain itu, rumah Filemon juga dijadikan sebagai tempat perhimpunan jemaat Kristen. Karena itu betapa menyenangkan bagi Paulus demi mendengar bahwa Filemon sangat mendukung di dalam pelayanan. Filemon yang penuh kasih dan penuh perhatian mengizinkan tempatnya menjadi tempat persekutuan bagi orang-orang Kristen. Dalam ucapan syukurnya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau kita membaca dalam nats kita ini dalam ayat 4 dan ayat 5, Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku.
karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Walaupun Paulus masih di dalam penjara, tapi ada banyak hal yang dia syukuri dalam hidupnya. Penjara tidak memutus komunikasinya dengan orang-orang percaya, termasuk dari dalam penjara dia menuliskan surat Filemon ini. Dari dalam penjara dia mengucap syukur kepada Tuhan atas hidup Filemon, atas kasih dan perhatiannya terhadap orang-orang kudus yang mau membuka pintu rumahnya terhadap persekutuan. Filemon seorang yang kaya dan yang terkemuka, namun hidupnya pun menjadi berkat bagi orang banyak, bagi orang-orang percaya. Hanya saja sebagai orang yang memiliki banyak budak, salah satu budak Filemon yang bernama Onesimus telah melarikan diri baginya. Bukan karena Filemon seorang tuan yang kejam, tapi dalam satu kesempatan Onesimus budaknya telah menyia-nyiakan kepercayaan tuannya. Menurut keterangannya bahwa Onesimus melarikan diri dari Filemon karena ia mengambil barang dari tuannya, atau ia mencuri barang-barang dari tuannya itu. Jadi sistem aturan yang berlaku pada saat itu bahwa ketika seorang budak melakukan kesalahan termasuk mencuri, bahwa tuannya berhak untuk menghukumnya, bahkan membunuhnya. Itu sebabnya dalam ketakutannya Onesimus melarikan diri dari Filemon. Karena mungkin ia takut dibunuh, dia melarikan diri, memilih cara aman untuk jauh dari Filemon. Karena itu Onesimus yang dirundung perasaan bersalah, namun mau membuka hatinya seluas-luasnya ketika dia bertemu dengan Rasul Paulus. Onesimus yang melarikan diri di dalam ketakutannya berjumpa dengan Paulus. Kemudian Paulus memberitakan tentang Injil Kristus kepadanya. Onesimus yang membuka hatinya seluas-luasnya kemudian bertobat dan menerima Kristus. Hidupnya diubahkan karena Kristus melalui perjumpaannya dengan Rasul Paulus. Hidupnya diubahkan dan dia mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus. Dan Paulus sendiri menyaksikan bahwa bagaimana Onesimus meninggalkan hidup lamanya. Dan Paulus juga menyaksikan bagaimana Onesimus itu sangat-sangat berguna baginya. Melalui Onesimus juga hidup Paulus sangat bersukacita. Karena bagi Paulus juga Onesimus sangatlah mendukung pelayanannya. Paulus sangat mengasihinya. Onesimus yang telah meninggalkan hidup lamanya. Dan melalui surat kepada Filemon inilah Paulus menyebutkan Onesimus sebagai buah hatinya. Luar biasa ketika seseorang menyebutkan orang lain sebagai buah hatinya. Seorang budak yang melarikan diri dari tuannya, tapi mengubah cara hidupnya karena Kristus yang bekerja di dalam hatinya. Mendukung pelayanan hamba Tuhan dalam hal ini Paulus. Sehingga Paulus menyaksikan bahkan menyebutkan bahwa Onesimus itu adalah sebagai buah hatinya. Salah seorang yang mendapat tempat di hatinya, yang banyak menolongnya terlebih di masa tuanya di dalam penjara. Paulus sangat mengasihi Onesimus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pikir kita mungkin pernah mempunyai pengalaman seperti Paulus, yang mempunyai hubungan kedekatan dengan seseorang. Seseorang yang tadinya mungkin bukanlah saudara dekat kita, tetapi menjadi seseorang yang sangat dekat, bahkan kita anggap sebagai saudara. Karena kita mengasihinya, karena perhatiannya, karena kasih sayangnya. Bahkan mungkin orang yang bekerja bagi kita di rumah kita, yang tadinya hanya kita anggap sebagai pekerja pembantu rumah tangga,
namun justru menjadi orang yang sangat dekat dengan kita karena dia mau bekerja dengan tulus bagi kita, melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Saya ingat ketika seseorang bekerja di rumah kami kurang lebih 9 tahun. Dia bekerja dengan baik, dengan penuh kasih terhadap anak-anak kami. 7 tahun saya melayani di Jalan Segar, kemudian kami pindah ke Jawa Barat, ke Bandung. Dia katakan dia ikut dengan kami. Namun ketika 1 tahun kami di Pekanbaru ini, adiknya datang dan mengatakan, biarlah Indah Muda kami sama-sama tinggal di satu tempat. Karena adiknya sudah tamat SMA, izinkanlah kami bersama-sama. Hampir 9 tahun dia bersama dengan kami, saya merasakan kedekatan hubungan dengannya. Karena saya merasakan begitu besar perhatiannya, termasuk tanggung jawabnya terhadap anak-anak kami ketika kami harus bekerja dan melayani. Tapi dengan hati terbuka saya harus mengizinkan dia untuk berkumpul kembali bersama dengan keluarganya. Saya mau katakan dalam hal ini, kalau saya berempati dengan apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus, Paulus pasti merasakan beratnya perasaannya berpisah dengan Onesimus. Dia tuliskan dalam suratnya ini, karena begitu dekat hubungan mereka, bagaimana Onesimus telah membantu pelayanannya terlebih di masa tuanya. Kalau kita baca di ayat 10 dalam nats kita ini, anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara. Di ayat 11 Onesimus sangat berguna bagiku. Di ayat 12 seperti yang saya katakan tadi, menyebutnya sebagai buah hatinya. Dengan terbuka Rasul Paulus menyadari sepenuhnya bahwa memiliki Onesimus itu bukanlah menjadi haknya. Dia tahu bahwa sekalipun Onesimus seorang budak melarikan diri dari Filemon, tetapi Onesimus sepenuhnya adalah milik tuannya. Karena itu dalam kedekatan hubungan yang sangat erat, dia mengirimkan suratnya kepada Filemon. Dia harus rela mengembalikan Onesimus yang dianggapnya sebagai buah hatinya kepada Rasul Paulus, budak yang melarikan diri dari rumah tuannya. Karena itu ia mau agar Onesimus yang sudah bertobat kembali kepada tuannya, berdamai dengan tuannya. Dan Paulus yakin bahwa Onesimus yang sudah bertobat juga hidupnya akan sangat berguna bagi Filemon. Di ayat 11, dahulu memang ia tidak berguna bagimu, Paulus katakan kepada Filemon, tetapi sekarang sangat berguna baik bagiku dan bagimu. Marlapata dosi Onesimus. Najolo memang adibain hacit roham. Alesonari macai marlapata do molorap ibana dohoto. Luar biasa surat yang dituliskan secara kekeluargaan seorang Paulus kepada Filemon. Permohonan Paulus kepada Filemon menerima Onesimus tidak lagi sebagai hamba, bahkan dikatakan tadi dalam nats kita ini, tapi terimalah dia sebagai saudara yang kekasih. Bahkan di akhir dari nats khotbah kita ini, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Saya katakan tadi di awal khotbah ini surat permohonan, kisah yang memberkati kita bersama. Meskipun berbicara mengenai hubungan dua orang, seolah-olah itu yang kita lihat dalam surat Filemon ini, Filemon dan Onesimus. Tetapi sesungguhnya makna dari surat Filemon yang dituliskan oleh Paulus ini tidaklah hanya berbicara tentang Filemon dan Onesimus, tetapi sesungguhnya surat atau kitab ini justru berfokus dan juga berbicara mengenai Injil Kristus, kuasa Injil yang luar biasa yang telah merubah moral dan karakter seseorang. Dalam hal ini Onesimus dan juga Filemon yang mau membuka hatinya untuk mantan budaknya itu.
Filemon tidak mungkin bisa berubah dengan sendirinya dan dengan mudah memaafkan Onesimus yang telah menyakitkan hatinya karena telah menyia-nyiakan kepercayaannya. Tetapi Injil Kristus pastinya membuka hatinya untuk memaafkan Onesimus. Onesimus juga pastinya bisa berdalih dengan menjelek-jelekan tuannya sendiri dalam pelariannya. Tapi karena Injil Kristus yang telah mengubah hatinya melalui pemberitaan Rasul Paulus, maka dia pun membuka hatinya selebar-lebarnya, dipenuhi oleh kasih Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga hidupnya diubahkan. Jadi sakit hati, dendam, amarah bukan lagi hal yang harus dipendam dan dipertahankan. Sesungguhnya ketika seseorang memendam amarah, sakit hati terhadap seseorang terus dipendam dan dipertahankan, kemudian berniat suatu saat akan membalaskan, ini justru akan menyakitkan diri kita sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena bukan hanya menyakitkan orang lain, tapi pertama-tama justru akan lebih menyakitkan diri kita sendiri. Karena itu ketika Onesimus mau membuka hatinya, menanggalkan hidup lamanya, mau diubahkan oleh Tuhan. Kemudian Paulus juga dengan permohonannya meminta Filemon untuk membuka hatinya menerima Onesimus, berdamai dengan Onesimus. Berdamai, pengampunan adalah pilihan terbaik bagi kita. Agar perdamaian itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita sebagai keluarga Allah. Betapa indahnya, bahagianya hidup dalam perdamaian. Kita memandang orang lain sebagai saudara kita. Mungkin kita berbeda dalam status sosial, status ekonomi, jabatan kita. Tetapi ketika kita memandang orang lain sebagai saudara kita, maka tidak akan ada keinginan untuk merendahkan orang lain. Ketika kita menganggap orang lain sebagai saudara kita, maka tidak akan tersimpan niat membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Meskipun teman kita atau saudara kita melakukan kesalahan terhadap kita. Tapi yang ada adalah pengampunan. Karena kita sadar kita mengampuni, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Tabunai muranai manalpuhoni nasodingoti do nahacit nabi nai. Mungkin itu yang dilakukan oleh sebagian orang karena selalu menyimpan dendam dan amarah. Ale mauliati ma Tuhan dipaingotoau. Karena aku sudah menerima pengampunan dalam kelemahan dan keterbatasanku, maka aku harus mengampuni. Ketika firman Tuhan mengingatkan kita mengampuni dan mengampuni. Karena Tuhan tahu kita mampu melakukannya. Tentu bukan dengan mengandalkan diri kita, tapi dengan mengandalkan kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Rasul Paulus dengan segala keindahan yang Tuhan kerjakan, dipakai oleh Tuhan untuk memperdamaikan Onesimus dan Filemon yang sama-sama membuka hatinya. Ada juga hal yang menarik yang saya lihat dalam nats kita ini. Pernyataan Paulus di ayat 1, di pasal 1 ayat 9b. Aku Paulus yang sudah menjadi tua. Paulus mengatakan dia seorang yang sudah tua. Tapi tua bukan hanya karena umurnya saja. Tua karena pengalaman pahit namun tidak memahitkan hatinya. Tua walaupun dia mengalami pengalaman pahit, terpenjara karena Injil, tapi hal itu tidak menyakitkan baginya. Bahkan karena Injil, baik dari dalam penjara sebagaimana yang saya katakan tadi, dia pun dapat bersaksi tentang Kristus. Rasul Paulus yang juga mengalami kesuksesan menurut ukuran dunia karena melalui pelayanannya banyak orang yang menjadi percaya, tapi tidak menjadikan dirinya sombong, namun semakin membuatnya bijaksana
semakin ikut Tuhan sesungguhnya, semakin membuat kita bijaksana dalam kehidupan kita. Semakin ikut Tuhan, semakin kita seharusnya merasakan anugerah dan keselamatan Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada setiap kita. Sampai masa tuanya, hidup Paulus bermanfaat menjadi berkat. Sampai masa tua kita pun, hidup kita akan bermanfaat dan menjadi berkat. Sepanjang kita mau membuka hati kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Sepanjang kita mau membuka hati kita untuk bekerja, berkarya bagi Kristus, Tuhan yang mengubah hati Onesimus, Tuhan juga yang sanggup mengubah hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita yang mau meninggalkan masa lalu kita, memandang masa depan kita bersama Tuhan. Kita yang tadinya melakukan kesalahan, namun belajar dari kesalahan sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama. Agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Nats kita ini juga mengingatkan kita bahwa bagaimana kita juga diingatkan oleh Tuhan, membuka hati kita, mengizinkan Tuhan bekerja melalui Roh-Nya agar kita dimampukan hidup sebagai keluarga Allah. Sebagaimana topik minggu kita pada hari ini, menjadi keluarga Allah, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa di dalam iman. Tuhanlah yang menolong kita agar tidak terus terhanyut dalam persoalan perspektif kita, yang sehingga kita tidak mampu melihat gambar yang lebih jelas, rancangan Tuhan yang lebih besar dari apa yang Tuhan kerjakan dengan indah dalam hidup kita. Biarlah hidup kita berguna bagi sesama kita. Biarlah hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Sama seperti Paulus juga, biarlah hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur karena semua yang indah, yang baik akan Tuhan kerjakan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Bagi kita, bagi orang-orang yang kita kenal, bagi keluarga-keluarga kita. Kita menyaksikan bahwa betapa Tuhan dan kuasa-Nya akan bekerja bagi setiap kita ketika kita mau membuka hati kita dipenuhi oleh kasih dan anugerah Tuhan. Sama seperti Onesimus, mari kita tinggalkan hidup lama kita. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru karena hidup di dalam Kristus. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menjadi perenungan bersama bagi kami. Bagaimana hidup kami diubahkan karena Injil Kristus, karena kuasa Kristus. Sehingga kami mau meninggalkan hidup lama kami, mau berdamai dengan sesama kami, mensyukuri apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati, peristiwa apapun yang kami alami dalam hidup ini. Karena kami tahu bahwa ada rancangan Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Sehingga ketika kami mengimani bahwa Tuhan selalu bekerja, rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi hidup kami, maka kami akan selalu dikuatkan menjalani kehidupan kami, tentunya dengan mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan, hidup kami selalu dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Pembelajaran yang sangat berharga dari hidup Paulus, kisah hidup Onesimus dan Filemon, mengingatkan kami bahwa betapa di sekitar kami, sekalipun ada sesama kami yang mungkin menyakitkan hati kami, tetapi ketika kami mau membuka hati kami dapat berdamai dengan sesama kami. Sehingga kami dapat hidup sebagai keluarga Allah yang diberkati karena Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dari anak-anak hingga orang dewasa yang beribadah di gereja ini, baik yang beribadah dari rumah mereka masing-masing. Tuhanlah yang memberkati mereka di dalam kasih Tuhan.
sehingga hidup kami selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sakit Tuhan, yang memulihkan kesehatan mereka, Tuhan yang menyembuhkan melalui usaha yang dilakukan, dan Tuhan yang memelihara iman mereka, sehingga iman mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka. Tuhan juga yang mengingatkan setiap anggota jemaat-Mu yang menerima berkat Tuhan agar senantiasa menyadari bahwa Tuhanlah sebagai sumber berkat dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini juga Amang Sintua Sitorus yang mengakhiri masa purna baktinya dalam pelayanannya di tengah-tengah gereja ini, Engkau yang memberkati acara yang dilaksanakan nanti Tuhan di kebaktian pukul 11. Engkau memberkati Amang Sintua Sitorus, Engkau yang memberkati setiap apa yang sudah dilakukannya melalui pelayanannya, Engkau juga yang memberkati keluarganya, sehingga dalam memasuki masa purna baktinya, biarlah Amang dan keluarga juga tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam kasih Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan yang kedua. Di
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu rodam jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Serahkan untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.